Oke, selamat sore teman-teman sambung farm semua. Sesuai yang kita janjikan minggu lalu ya, kita akan mempruning pohon alpukat selingan yang pernah kita buat videonya 3 bulan lalu teman-teman. Kita punya 10 pohon dari ujung alpukat ini sampai sana teman-teman. Jadi ini posisinya persis di pinggir jalan. Ini alpukat baru usia 8 bulan tanam teman-teman, yang pada saat video pertama itu sangat memprihatinkan ya. Nanti linknya di kanan atas ini. Sekarang udah mulai segar, jadi udah bisa kita pruning teman-teman. Mari kita lihat mana cabang yang menghadap ke tanah teman-teman nih, terutama yang bawah ya. Ini langsung rasa kita potong. Ini yang menghadap tanah juga kita potong. Ini kita potong. Mana lagi ya? Nggak banyak ya teman-teman, namanya pohon kecil. Tunas-tunas air kita tiadakan aja teman-teman. Oke, yang menghadap bawah ini kita cek. Ini biar nggak berat. Ini tunas air. Nah, ini menghadap bawah nih. Sini teman-teman, bisa di zoom. Ini ada cabang bagus ya, lurus. Tapi ada yang T turun ke bawah. Ini kita hajar yang bawah. Nah, biar ini tuh nggak berat teman-teman. Dia akan naik ke atas dengan sendirinya. Ini kita potong yang ke bawah biar dia naik. Ini masih banyak. Nah, ini juga ada yang naik, ada yang turun. Yang turun kita potong. Apa? Oh, itu autofocus mas, aman. Tetap kita lanjut. Oke, mungkin pohon ini udah aman. Kita lanjut ke berikutnya. Nggak jauh teman-teman, di sini sebelahnya langsung kelihatan. Ada pohon alpukat lagi yang besarnya sama ya. Ini tingginya juga paling masih 160-an cm, 170 lah. Kita cari yang bisa dipruning, yang tumpang tindih. Nih, lihat teman-teman, bisa di zoom. Set, betul-betul jatuh deh. Kita hajar. Yang tumbuhnya ke bawah. Ini tunas air, ada juga cabangnya. Yang tumbuh ke bawah kita hajar. Oke, karena ini tanaman tinggi 160-170 ya teman-teman. Nggak begitu. Ini banyak nih, satu. Ini lihat teman-teman, batang utama turun, kita hajar. Tapi yang nggak begitu banyak. Oke, mungkin ada sekitar 7-8 dahan yang kita potong di alpukat tinggi segini teman-teman. Kita lanjut lagi ke alpukat berikutnya. Hati-hati ya teman-teman, baru ada pepaya yang ditanam di pinggir jalan. Nah, ini juga sama ya, usia tanam dan ukurannya. Dan sudah bisa kita lakukan pruning cabang-cabang yang menghadapnya ke bawah teman-teman. Oke, kita potong. Ini juga kita potong. Ini biar nggak jadi pemberat. Oke, ini juga. Ini jadi pemberat. Ini tunas air. Ini malang melintang, dipotong. Oke, semakin ke atas semakin aman ya teman-teman. Tidak ada yang mengganggu. Masih oke. Ini tumbuh ke bawah kita potong. Ini tumbuh ke bawah kita potong. Oke, yang atas sehat-sehat teman-teman. Paling cuma ada sekitar 6 cabang yang kita potong. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Ini pohon yang dari jauh aja udah kelihatan kalau dia nggak sehat teman-teman. Tapi dari nggak sehat ini kelihatan dia sudah memutuskan dahan yang tubuhnya ke bawah teman-teman. Sama sekali tidak ada sisanya yang tumbuh ke bawah, udah mati dengan sendirinya. Semuanya bagus ya. Ke samping. Yang kita lakukan pada pepaya sakit seperti ini jangan kita pruning teman-teman, karena memang nggak ada yang pruning. Cuma tunas air seperti ini bisa di zoom. Ini kita habisi teman-teman. Jangan dia memakan gizi tumbuhan yang sedang perbaikan kesehatan ini, yang sedang pemulihan. Nih, mutusinnya gampang ya tanpa gunting. Nah, udah langsung putus kok. Nih, ini juga sama nih. Ini tunas air yang nempel di batang utama. Nah, ini bukan sekarang lagi sakit ya teman-teman, ini alumni sakit mungkin. Karena sekarang daunnya bisa di zoom juga udah bagus-bagus ya, udah hijau-hijau tanpa berlobang. Tapi belum banyak karena dia habis meranggas, menurunkan penyakitnya. Dia lagi fase pemulihan, sehingga tidak ada yang kita gunting sama sekali. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Mungkin di antara 10 pohon ini cuma satu itu aja teman-teman yang agak-agak pernah sakit.
lainnya betul-betul menunjukkan kesuburannya. Nih, sangat subur. Tingginya juga mantap. Cuma ini banyak tunas air yang terlanjur tumbuh nih. Kita lihat yang tumbuhnya ke bawah, kita potong. Ini bagus. Oh, ini nggak usah nih, tumbang tindih. Ini juga nggak usah nabrak. Ini juga. Oke, itu bagus. Ini tumbuh ke bawah, ini tumbuh ke bawah. Itu oke, ini tumbuh ke bawah. Atas masih oke. Kalau ukuran segini nggak usah kita potong pucuk dulu ya teman-teman, biar dia full ke atas dan melebar. Oke, cukup untuk pohon ini. Ada 4-5 cabang yang kita potong. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, ini juga cukup bagus ya teman-teman. Walaupun nggak tahu ini dulu yang nanam, ini jelas-jelas calon jalan ya. Ada jembatannya yang di jalan. Dan pada masanya kita akan merelakan pohon alpukat ini teman-teman. Tapi ya udah, mungkin dia bisa berbakti sama kita berbuah 3 atau 4 kali ya. Kita pruning aja yang menghadap ke bawah sama tunas airnya. Wah, ini bawahnya rame nih teman-teman. Nah, ini betul-betul jatuh semua nih. Kayaknya dari awal. Nah, dari awal kita hajar aja. Itu masih oke, itu masih oke. Ini turun, ini turun. Ini turun banget. Ini juga sangat turun. Masih oke, masih oke. Ini turun, ini turun. Ini turun. Mana lagi tunas air? Ini tunas air. Ini cukup banyak teman-teman yang bisa dipotong. Tapi karena pohonnya sehat nggak masalah ya. Ini loyo, ini tunas air. Ke atas udah bagus. Oke, cukup teman-teman. Harapannya dengan tidak ada tunas yang memberatkan, diameter batang utama akan membesar. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Ini teman-teman. Ini juga sehat ya. Kita cari yang hadapnya ke bawah. Oke, nggak begitu banyak yang tunas air. Udah jatuh sih, tapi kita ajar aja teman-teman. Ini ajar juga. Ini masih bisa diselamatkan. Ini turun ke bawah. Masih bisa, masih bisa. Tunas air yang atas aman semua. Aman. Oh, itu ada. Ini hadap ke bawah. Sebelah sana juga ada yang hadap ke bawah. Oke. Cukup teman-teman. Ada 2 pohon lagi. Mari kita selesaikan teman-teman. Ini pohon yang juga pemulihan ya. Daunnya belum begitu banyak, tapi tunas airnya terlanjur besar ya teman-teman. Kelihatan di batang utama. Tapi tetap kita pilih-pilih ya. Ini masih bisa, ini turun ke bawah nggak usah. Ini tunas air. Ini naik aman. Mana lagi tunas air? Ini tunas air. Oke, ini masih lurus, tunas air. Dahan mati. Tunas air. Yang ke bawah kita potong. Juga ke bawah. Ke bawah. Oke. Ini turun. Oke. Cukup teman-teman. Kalau baru di pruning sama kayak durian ya. Dia agak jelek dulu. Kayak manusia potong rambut teman-teman. Baru potong tuh mungkin ada yang kependekan, ada yang nggak biasa. Dan mungkin berapa hari setelah potong dia akan menormal kembali seperti itu. Lanjut, kita pruning pohon alpukat terakhir ini. Nah, ini juga lumayan ya. Yang hadap bawah kita potong cabang-cabang yang menghadap ke bawah. Ini oke, ini tunas air.
Ini ada ke bawah habis, ini masih bisa selamat. Ini juga bagus. Oh, ini nabrak, nggak usah ada. Tunas air. Tunas air. Hadap bawah. Hadap bawah. Hadap bawah. Masih bisa, masih bisa. Tunas air. Ini juga ada bawah. Ini alpukat pasti akan bagus pada waktu ini teman-teman. Kelihatan potensinya bisa melebar dengan baik teman-teman. Ini ada belalang sembah. Kalau kita potong dosa teman-teman. Oke. Atasnya masih oke. Udah selesai teman-teman. Nggak ada lagi pohon alpukat di habis ini. Ini udah mulai masuk batas pabrik saluran Yudits ya. Tadi kalau bisa direkap, kita balik lagi ke sana, udah ada 10 pohon yang kita pruning teman-teman. Update-nya adalah ternyata dari pohon selingan itu kita udah lumayan berhasil ya menyelamatkan pohon-pohon ini. Dari 10 cuma 1 tadi yang hampir mati, itu pun udah menunjukkan kehidupannya. Sehingga perawatan yang kita lakukan walaupun dalam tanda kutip selingan sudah benar teman-teman. Sekian untuk series pruning pohon alpukat. Kita akan ketemu di video Sabung Farm berikutnya. Terima kasih.